Selamat siang pagi, perkenalkan nama saya Satria Dewi. Kali ini dengan NPM 2094 saya akan menjelaskan mengenai perbedaan protista dan monera. Oke, perbedaan yang dimiliki oleh monera yang pertama yaitu tingkat sel monera adalah organisme uniseluler yang memiliki struktur seluler prokaryotik. Sedangkan protista tingkat selnya organisme tersebut termasuk dalam uniseluler, meskipun memiliki organisme seluler eukaryotik. Monera memiliki jumlah sel yaitu 1, sedangkan protista memiliki jumlah sel yang banyak. Struktur monera lebih sederhana dan ukurannya lebih kecil, sedangkan protista memiliki struktur yang lebih rumit dan ukurannya lebih besar. Monera tidak memiliki organel seluler, akan tetapi protista memiliki organel seluler yang dibatasi dengan membran. Kompleksitas monera sederhana dalam struktur tanpa kerumitan, sedangkan protista memiliki kompleksitas yang sangat rumit dalam struktur. Kandungan di dalam monera yaitu mikroorganisme kecil, sedangkan kandungan yang di dalam protista memiliki organisme yang lebih besar dibandingkan dengan monera. Monera tidak memiliki mitokondria ataupun kloroplas, tapi di dalam protista terdapat mitokondria ataupun kloroplas. Mitokondria sendiri dalam protista untuk respirasi sel, sedangkan kloroplas untuk fotosintesis. Monera memiliki dinding sel, sedangkan dinding sel yang ada protista yang dapat berkembang dengan baik. Inti monera tidak memiliki nukleus sejati. Pada protista memiliki inti nukleus yang dibatasi oleh membran nuklir. Cara makan dari monera yaitu autotrofik atau heterotrofik. Sedangkan pada protista memiliki cara makan yaitu bersifat holozoik atau parasit atau fotosintesis. Pada monera tidak terdapat flagella dan silia. Tetapi pada monera tidak terdapat flagella dan silia. Akan tetapi pada protista terdapat flagella dan silia yang digunakan untuk pergerakan pada beberapa organisme dan beberapa juga memiliki pseudo. Monera memiliki mode reproduksinya seksual, yang berarti pembelahan atau bertunas. Mode reproduksi pada protista itu bisa seksual, yaitu pembelahan biner atau pembelahan banyak. Sedangkan habitat monera mereka kosmopolit yang dapat ditemukan di mana saja, bahkan di tempat yang ekstrim. Pada protista, habitat mereka ditemukan di sebagian lingkungan berair, tanah lembab, dan tanah teduh, dan lain sebagainya. Monera tergolong dalam Archaebacteria, bakteri, dan Cyanobacteria. Sedangkan pada protista tergolong alga, kapang, dan protozoa. Monera memiliki contoh yaitu Mycobacteria, Bacillus, Spora Halobacter, Clostridium, dan Halobacterium. Sedangkan protista memiliki contoh ganggang hijau, ganggang merah, dan Auglena. Dan ini adalah gambar monera, sedangkan yang ini yang sebelah
makanan adalah protista. Saya akan menjelaskan menurut saya mana Monera yang saya anggap menarik, yaitu Escherichia coli. Escherichia coli adalah salah satu jenis bakteri yang secara normal hidup dalam saluran pencernaan baik manusia maupun hewan yang sehat. Dan ini adalah gambar Escherichia coli. Klasifikasi yang dimiliki Escherichia coli yaitu kerajaannya bakteria, filum atau divisinya Proteobacteria, kelasnya Gamma Proteobacteria, bangsanya Enterobacteriales, sukunya Enterobacteriaceae, marganya Escherichia, jenisnya Escherichia coli, nama daerah atau yang sering kita ketahui yaitu E. coli. Ciri Escherichia coli yang pertama, strukturnya berupa batang-batang, bersifat gram negatif, tidak menghasilkan spora. Sifat lainnya dapat membantu menghasilkan vitamin K2, tidak kasar mata, dan hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Morfologi Escherichia coli yang yaitu bakteri gram negatif berbentuk batang pendek yang memiliki panjang sekitar 2 mikrometer, diameternya 0,7 mikrometer, lebarnya 0,4 hingga 0,7 mikrometer, dan bersifat anaerob fakultatif. Apa saja sih peran dari Escherichia coli? Bakteri E. coli dalam bidang pangan berperan untuk mensintesis vitamin K dan pembusukan makanan di dalam perut manusia yang tepatnya berada di dalam usus besar manusia yang berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat. Dia juga membantu dalam yaitu Escherichia coli ini juga dapat membantu dalam proses pencernaan termasuk pembusukan sisa makanan dalam usus besar. Fungsi utama yang lain dari E. coli adalah membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Vitamin K berfungsi untuk pembekuan darah, misalkan saat terjadi perdarahan seperti pada luka atau mimisan, vitamin K bisa membantu untuk mengatasinya atau menghentikannya. Saya di sini akan bercerita apa sih protista yang saya anggap menarik, yaitu Euglena viridis. Apa sih Euglena viridis? Sejenis termasuk dalam genus dari spesies Eukaryota bersel 1 yang memiliki flagellata, yaitu memiliki embel atau cambuk yang menampilkan karakteristik mirip tumbuhan dan hewan. Dan seperti ini struktur dari Euglena. Klasifikasi yang dimiliki Euglena viridis, kerajaannya termasuk dalam protozoa, filum atau divisinya Euglenozoa, kelasnya itu Euglenoidea, bangsanya Euglenidae, sukunya Euglenidae, marganya Euglena, jenisnya Euglena viridis, dan nama yang kita sering ketahui juga Euglena viridis. Apa saja ciri-ciri Euglena viridis? Ukuran tubuhnya 30-60 mikron. Ujung tubuhnya meruncing dengan satu buluk cambuk. Hewan ini memiliki stigma atau bintik mata berwarna merah yang digunakan untuk membedakan gelap dan terang. Memiliki kloroplas yang mengandung klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Memiliki satu flagella, berkembang baik secara vegetatif, dan sejenis alga bersel tunggal yang berbentuk lonjong dengan ujung anterior tumpul dan ujung posteriornya meruncing. Morfologi Euglena viridis. Morfologi organisme yang termasuk ordo ini adalah memiliki bentuk tubuh menggelondong dengan ujung berbentuk lonceng. Tubuhnya dilapisi dengan pelikel, memiliki 2 buah atau lebih dari flagel, atau satu bulu cambuk panjang dan 1 bulu cambuk pendek yang muncul dari bagian lubang apikal. Plastida berbentuk pipih dan seperti pita, dan memiliki stigma yang tampak jelas, yaitu bintik mata yang berwarna merah yang berfungsi untuk membedakan antara warna gelap dan terang. Peran Euglena viridis. Yang pertama, pada bidang perikanan.
Ganggang merupakan fitoplankton atau plankton tumbuhan, plankton hewan yang disebut zooplankton yang berfungsi sebagai makanan ikan. Pada ekosistem perairan ini, ganggang merupakan produsen primer, yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air seperti ikan, udang, dan serangga air. Pada bidang industri, dinding sel di atom banyak mengandung silikat. Sisa-sisa dinding sel di atom yang hidup di zaman lampau membentuk lapisan tanah yang dikenal dengan tanah di atom. Tanah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengosok, isolasi, bahan dasar industri kaca, dan penyaring karena berpori. Dalam dunia sains, Euglena sering dijadikan sebagai objek karena ganggang ini mudah didapat dan dibiarkan sebagai indikator adanya pencemaran organik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.